Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali pada pelajaran kita hari ini, Durusul Lughah, sampai pada bab yang ke-13 halaman 63. Enggak ya. Bab 13 halaman 68. Kemarin telah lewat tentang alif lam dan apa-apa yang menunjukkan muannas serta yang menjadi kata sambung. Allazi untuk laki-laki, allati untuk perempuan, ya. Kemudian bahasa Arab itu cuma ada 3: isim, fiil, dan huruf. Isim yang dapat ditanwin dan yang masuk padanya al, itulah isim. Semua yang masuk padanya al, alif lam, maka itu isim. Kalau huruf apa? Huruf yang tidak bermakna kecuali digandengkan dengan yang sebelumnya, seperti fi, fil masjid, ya kan? Kalau fi saja dia akan bermakna. Nah, yang ketiga adalah fiil. Fiil itu apa? Fiil kata kerja. Biasanya 3 huruf seperti zahaba, ya kan? Artinya pergi. Nah, zahaba ini ketika masuk menunjukkan perempuan, apa artinya? Bagaimana? Zahabat, ya kan? Zahabat, dakhalat, kharajat. Nah, itu adalah fiil. Kemudian kita membahas ke yang pertama, isim. Isim itu apa? Isim yang ada padanya tanwin. Kemudian yang bisa masuk padanya alif lam. Jadi yang ada alif lamnya itu pasti isim. Yang ditanwin pasti isim. Udah, itu aja. Ya. Nah, di bab 13 ini kemarin kita sudah baca semuanya. Ini ada jamak. Jamak tentu dari isim. Jamak artinya adalah, ya, apa-apa yang lebih dari 2. Maksudnya apa-apa yang lebih dari 2, 3 ke atas. Paham ya? 1 namanya mufrad, 2 namanya musanna. Terus yang ketiga ke atas 3, 4, 5, 6 namanya jamak. Jamak. Kalau jamak itu terbagi menjadi 3. Apa namanya? Jamak terbagi menjadi 3. Jamak taksir, masih ingat? Sama jamak muannas salim, sama jamak muzakkar salim. Jamak artinya yang lebih dari 2, 3, 4, 5 ke atas. Jamak taksir apa artinya? Jamak yang terpecah. Kita nggak bisa menentukan bentuknya dari kalimat aslinya, ya. Aslinya rajulun, jadi rijalun. Tengah-tengahnya ada alif, tiba-tiba nggak ada bentuk siang. Bagaimana mempelajari jamak taksir? Dari kamus dan mendengar para Arabi dalam berbicara. Adapun yang kedua, jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu semua yang menunjukkan perempuan, ya. Kenapa salim? Apa arti salim? Salim saja selamat, ya. Jamak perempuan yang selamat. Kenapa? Karena ada jamak perempuan yang enggak selamat. Taksir jadinya. Pecah dalam kalimatnya. Kalau jamak muannas salim yang selamat, contohnya apa? Muslimatun, perempuan, tambahi alif sama ta, muslimatun. Kalimat asal muslim tetap sama, ya kan? Muslim, mim, sin, lam, mim lagi, tambahi alif sama ta, maka menjadi muslimatun, ya. Tapi kalau jamak taksir rojulun, nggak ada di tengah-tengahnya alif. Ketika di jamak rijalun, tiba-tiba tengahnya ada alif. Makanya ini disebut jamak taksir, jamak yang pecah. Kalau jamak salim, muannas salim, alif sama ta. Sekarang yang terakhir jamak muzakkar salim. Sama. Karena ada muzakkar yang enggak selamat juga, seperti rijalun tadi, maka disebut jangan jamak muzakkar salim. Apa itu? Dhabit, ketentuan jamak muzakkar salim. Kalimat asal muslim.
ditambah waw sama nun. Jadinya muslimuna. Udah? Tapi kok ada muslimah ini? Kok ada muslimina? Apa itu ya sama nun? Ya. Muslimah ini, muslimah sebelum, kalau jadi gini, ada muslimuna, jamak muzakkar salim. Oke, simpan. Tapi kok ada muslimah ini sama muslimina, ya kan? Dakhalal muslimah ini misal, gitu. Muslimah ini kalau yang sebelum ya-nya itu fathah, maka itu menunjukkan dua orang dalam keadaan mansub, ya. Kalau dua orang dalam keadaan marfu, muslimani, ya. Kalau marfu itu apa? Dia menjadi pelaku, dhammah. Tapi kalau mansub dia menjadi korban, muslimah ini, ya. Atau kalau muslimina, ya, jamak juga, tapi dia dalam keadaan mansub. Paham ya? Dalam keadaan mansub. Tapi itu nanti kita masih membahas jamak taksir, jamak yang terpecah-pecah, bentuknya kita nggak tahu bagaimana menentukannya. Adapun jamak muannas salim ditambahi alif, kata asal ditambahi alif sama ta. Jamak muzakkar salim, kata asal ditambah waw sama nun. Gitu aja. Sayyaratun, sayyaratun. Muslimun, muslimuna, gitu ya. Kemudian tamrin, latihan. Banyak kita sudah baca tentang hiwarnya. Yang pertama, hawil al-mubtada fi kullin minal jumal atiyah ilal jama'. Hawil artinya ubahlah, ya. Tamarin, latihan-latihan. Hawil, ubahlah. Dari fi'il aslinya hawwala yuhawwilu, hawwil. Hawwala fi'il madhi, yuhawwilu fi'il mudhari'. Hawwil fi'il amr. Hawwala yuhawwilu, gitu ya. Al-mubtada'a, ya. Mubtada'nya. Mubtada itu artinya awal. Ubah yang awal, gitu. Hawil al-mubtada fi kullin, fi di, ya kan? Kul artinya apa? Semua atau seluruhnya. Fi kulli, min, dari. Fi kullin minal jumalil atiyah, dari jumlah artinya kalimat-kalimat. Bahasa Arab jumlah artinya kalimat. Hawil al-mubtada, ubahlah yang awal, fi, dari, kulli, setiap, seluruh, min, dari jumali, kalimat-kalimat, al-atiyati, yang berikut ini, ila jam'in, ke dalam bentuk jamak, ke dalam bentuk yang lebih dari dua. Jamak itu lebih dari dua. Masuk dalam contohnya. Misal, contoh yang pertama. Hadza talibun. Jelas ya? Hadza artinya ini. Talibun artinya pelajar. Hadza satu. Hadza satu. Satu untuk perempuan apa? Hadhi. Talibun berarti satu kan? Satu pelajar. Ini seorang pelajar. Lihat sampingnya. Haula'i tullabun. Mereka adalah para pelajar. Bagaimana kita bisa mengubah talibun menjadi tullabun? Di dalam kurung itu disebutkan jamak taksirnya. Ini jamak taksir. Karena kalau jamak muannas salim akhirnya harus alif sama ta. Kalau jamak muzakkar salim akhirnya harus waw sama nun. Tapi kalau nggak ada akhirnya gini bentuknya nggak jelas. Bentuknya aslinya talibun. Kenapa bisa jadi tullabun? Berubah semuanya, ya kan? Itu namanya jamak taksir. Nggak sesuai dengan yang di asal. Perlu perhatikan lagi, hadza berubah jadi haula, mereka. Jadi yang pertama gimana? Hadza tajirun. Jamaknya adalah tujarun. Sudah dimulai? Yang paling kanan ya. Ya, yang pertama nomor 1. Hadza tajirun diubah jadi hadza diubah jadi haula karena mereka kan, haula. Haula itu jarun mumtaz. Mereka adalah para pedagang. Ya kan? Bentuknya enggak jelas kan?
tajiruna enggak, tajiratun enggak, tapi tajirun jamaknya tujarun yang di sebelah sini itu jamak taksir, ya. Kita harus menghafal sesuai bentuknya. Enggak bisa berubah. Terus hada diubah jadi haulai karena dia bermakna mereka. Kalau yang dua gimana? Hadzani talibani atau hadzani tajirani. Gampang, yang dua itu tambah aja alif sama nun. Alif sama nun. Kalau waw sama nun jamak. Kalau alif sama nun musanna. Mufrad, musanna, jamak gitu. Nanti ya musanna nanti. Kemudian yang kedua, lanjut. Hujjajun. Hujjajun mumtaz. Mereka adalah para jamaah haji. Hajun, ya kan? Hajun itu satu mufrad. Hajani, dua orang jamaah haji. Hujjajun jamaah haji, banyak. Jadi ini hujjajun. Gini, kalau membaca yang enggak ada harokatnya, sedikit dikasih bocoran ya. Selain mempelajari ilmu nahwu, semua yang diakhiri dengan alif, ya. Ini kan hujjah kan? Alif kan akhirnya, dan enggak ada harokatnya di jimnya kan? Maka itu di fathah. Kaidah umum. Semua yang setelahnya ya seperti ini. Nomor 6 bisa dilihat. Hadza qasirun. Soalnya andai harokat kasrahnya ditutup. Enggak ada harokatnya di dalam kitab-kitab. Setelahnya ya kan. Maka itu di umumnya dibaca dengan kasrah. Qasirun gitu. Kalau hujjajun kita enggak bisa baca kan karena enggak ada harokatnya. Tapi karena ada alif maka ini aslinya fathah. Gitu intinya, ya. Sebelum mempelajari ilmu nahwu tapi ini sebagai landasan sedikit. Jadi kalau waw maka kalau waw seperti ini nomor 8, nomor 7. Hadza waw ya sama lam. Wawnya enggak tahu harokatnya apa kan? Tapi setelahnya ya, maka dibaca kasrah. Tawil gitu. Mana yang waw ya? Nih. Na'am hum mujtahidun. Mujtahidun dia di dalam percakapan sebelah kanan itu ada ahum mujtahiduna, na'am hum mujtahidun. Harokat dal enggak ada. Tapi setelahnya waw, makanya dibaca dhammah. Fathah dia biasa digandeng dengan alif. Kasrah biasa digandeng dengan ya. Ini hukum umum, bisa dipraktekkan ya. Kemudian waw biasanya dhammah. Ahum mujtahidun, dunya enggak ada fathah, enggak ada kasrah, enggak ada harokat. Tapi karena setelahnya waw, maka dia dibaca dhammah. Lanjut ya. Seperti ini, hadza hajjun. Enggak ada harokat fathahnya kan? Tapi karena ada alif, keumuman dibaca fathah. Hajjun. Lanjut yang ketiga. Rijalun. Rajulun, rijalun. Haula'i rijalun, mereka adalah para lelaki. Kalau rijlun, kaki. Masih ingat ya? Rijlun kaki, meskipun satu penyebutan, beda harokat, beda makna. Kemudian yang keempat, mana ya? Hadza kabirun, ini besar, ya kan? Ingat ba enggak ada harokatnya, tapi setelahnya huruf ya dibaca kasroh. Kasroh. Hadza kabirun, jamaknya haula'i kibarun, mereka orang-orang yang usianya tinggi, usianya lewat. Kibar, lanjut usia. Kemudian yang kelima, lanjut ya, ditulis masing-masing. Hadza saghirun, jamaknya hadza diganti haula'i. Saghirun jadi sigharun, ya. Haula'i sigharun, mereka itu anak-anak di bawah umur, ya. Sighar, anak-anak di bawah umur. Kibar, orang tua, lanjut usia gitu. Kemudian yang keenam, hadza qasirun, ini kecil, ya. Dijamak haula'i
qisarun. Mereka bertubuh qisar, kecil. Kemudian yang ketujuh, hadza tawilun, ini panjang, wa haula'i tiwalun, dan mereka itu tinggi panjang ya. Jadi jamaknya tawilun tiwalun. Jamaknya tawilun tiwalun. Yang kedelapan, hadza waladun haula'i auladun. Ya. Waladun auladun, begitu jamaknya. Haula'i artinya mereka, auladun anak-anak, ya. Auladun anak-anak. Artinya waladun. Kemudian yang kesembilan, hadza ibnun. Ibnun ya. Haula'i abnaun. Abnaun anak-anak juga, tapi dia jamak lebih dari dua. Gimana kalau duanya? Ibnani, ya kan? Semua yang isnani, isnain itu diambil, tambahi padanya alif sama nun, ya. Kemudian yang ke-10, hadza ammun. Ammun artinya paman. Kalau khalun ada di halaman 67. Kalau akhun, ukhtun, amun, ammatun, khalun, khalatun, ya. Am itu paman dari ayah. Ammatun paman dari bibi dari ayah. Khalun paman dari ibu. Khalatun bibi dari ibu. Beda kalau kita semua sama paman. Tapi kalau dia enggak, am dari ayah, khal dari ibu. Amun paman, haula'i a'mamun. Jadi a'mamun yang di dalam kurung itu jamak bagi ammun, ya. A'mamun, paman-paman, mereka adalah paman-paman. Masih ingat dhamir mutakallim ana? Mereka adalah paman-pamanku, jadi haula'i a'mami, ya kan? Ya itu menunjukkan aku. Sayyarati, mobilku. Kemudian yang ke-11, hadza syaikhun. Jamak dari syekh adalah syuyukhun, ya. Syekh itu bermakna dua. Orang yang memiliki ilmu dan orang yang tua renta, ya. Sering di sana dipanggil misal teman anak manggil ya Syekh Abdurrahman gitu kan. Terus kita sering janganlah manggil gitu, tapi kita nggak enak menegurnya. Makanya kita bahas, jangan kau panggil aku Syekh, innama Syekhul ladzi yadubbu dabiba gitu di dalam syair. Jangan pernah engkau manggil aku dengan Syekh yang bermakna orang yang berilmu. Karena makna Syekh yang sebenarnya adalah innamal ladzi yadubbu dabiba, mereka yang menggunakan tongkatnya untuk melangkah gitu. Paham ya? Ya berarti dia menuakan kita gitu. Kalau Anda jawabnya gitu, innama Syekhul ladzi yadubbu dabiba, janganlah engkau pernah manggil aku seorang syekh. Mereka ingin memuliakan kita, mau menjadikan kita yang di atas kedudukannya. Tapi kita kan nggak mau dan nggak bisa melarang. Maka dijelaskan, innama Syekhul ladzi yadubbu dabiba. Adapun syekh yang sebenarnya itulah mereka yang melangkah dengan tongkatnya. Gitu. Jadi syekh bermakna dua. Syekhun, syuyukhun. Kenapa orang yang berilmu disebut syekh? Karena mereka ternyata sudah tua, ya. Jadi bukan bermakna syekh berilmu. Bahkan orang Arab sekalipun ya, semua dipanggil syekh. Ketika dia lewat di jalan, kemudian ada anjing nggak bangun di situ. Nanti dia keluar, ya syekh, kum, ya syekh. Semua dipanggil syekh. Jadi syekh itu sebagai lafaz latah gitu keluar dari mereka. Jadi syekh bermakna dua, orang yang berilmu dan orang yang tua. Jadi tua ada dua ya, ada kibarun lanjut usia, syekh juga lanjut usia. Kemudian yang ke-12,
Hadza dhaifun. Ini adalah dhaifun, tamu. Dhaifun, tamu. Jamaknya adalah duyufun. Dhaifun, duyufun. Ya, tamu. Jawabannya yang sesuai dengan pertanyaan ini, haula'i duyufun, mereka adalah tamu-tamu. Kemudian yang ke-13, hadza zamilun. Ini teman, ya. Shadiq, zamil, sahib, khalil, itu semua maknanya sama, ya. Cuma makna khalil lebih tinggi, makna sahib lebih tinggi, makna shadiq lebih rendah, makna zamil tengah, kayak gitu. Gimana jawabannya? Haula'i zumala. Mereka adalah teman-teman. Zamilun zumala jamaknya. Kemudian 14, dibaca apa nih? Hadza fuqara'un, jamaknya fuqara'un. Mufradnya satunya faqirun. Karena setelah huruf qaf adalah ya, maka qafnya dibaca kasrah. Hadza faqirun, haula'i fuqara'un, ya. Fakir, fuqara artinya orang yang membutuhkan. Tapi kalau miskin dalam bahasa kita orang yang fakir. Tapi miskin yang sebenarnya orang yang kasihan. Jadi kalau orang bilang anta miskin, bukan berarti kamu miskin, kamu enggak punya uang, enggak. Miskin ant. Kasihan kamu. Mungkin tertimpa musibah, mendapatkan kecelakaan gitu ya. Jadi miskin di dalam bahasa Arab yang sebenarnya bukan bermakna orang yang tidak memiliki uang atau orang yang gagal dalam usahanya, bukan. Tapi mereka yang mendapatkan musibah, sedih. Misal dipanggil di sidang sama syekh, gitu kan? Anta miskin, nanti ketemu di jalan anta miskin. Gitu. Kamu kasihan sekali nasibmu misal gitu. Tapi kalau fakir, jelas. Indonesia dan Arab maknanya sama, orang yang tidak memiliki uang. Paham ya? Kemudian yang ke-15, hadza ghaniyun. Mereka orang yang, dia adalah orang yang kaya. Ghaniyun. Ghaniyun sama tajir beda ya. Kalau di Indonesia orang tajir orang yang kaya kan. Padahal tajir itu bermakna bahasa Arab artinya pedagang. Ghaniyun baru kaya gitu. Apa jamaknya ghaniyun? Aghniya. Hum aghniya'u. Ya, ini kenapa enggak ditanwin? Kenapa zumala'u enggak ditanwin, fuqara enggak ditanwin, aghniya enggak ditanwin? Setelahnya ada asdiqa, atibba. Itu dia mamnu minas sarf. Nanti ini isim yang enggak bisa dijadikan tanwin. Masih ingat ya? Karena dia ada muannats bil alif sama hamzah. Ya, enggak bisa dia ditanwin. Kalau kemarin, kenapa nggak bisa ditanwin? Karena mu'annas, ya kan masih ingat? Aisyatu, nggak boleh Aisyatun, nggak bisa. Fatimatu, nggak boleh tanwin. Masih ingat ya? Mamnu' minas sarf. Hal-hal yang nggak boleh ditanwin. Seperti ini, agniya, zumala, asdiqa, nggak boleh asdiqaun, nggak bisa. Ini mamsuk dari mamnu' minas sarf. Kemudian yang ke-16, hadza sadiqun. Mereka adalah teman. Dia adalah teman. Jamaknya sadiqun apa? Asdiqa. Haula'i asdiqa'u. Mereka adalah teman. Kemudian yang ke-18, yang ke-17, hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Tabib, dokter. Kalau talib, pelajar. Jamaknya haula'i atibba. Jamak dari tabib adalah atibba, para dokter gitu. Kemudian yang ke-18, hadza fata. Dia adalah seorang fata, artinya pemuda. Syabab, fata itu pemuda. Fityatun, jamak dari fata. Jadi banyak pemudanya. Meskipun tak marbutoh, tapi ini menunjukkan banyak pemuda, bukan berubah menjadi perempuan, enggak. Fityatun jamak dari fata, dari fata. Paham ya? Ingat ini, fata jamaknya fityatun. Kalau fatatun,
fatat, tat. Paham? Jadi fata artinya apa? Pemuda, laki-laki. Fatatun, pemuda, perempuan satu. Jamaknya fata yang atas, fatayat, fityat. Fityatun ini, fityatun. Itu jamaknya pemuda laki-laki yang banyak. Kalau jamaknya fityatun yang perempuan, pemudi, ya, fatayatun itu jamaknya. Jadi beda. Cuman nggak disebutkan yang pemudinya di sini. Ini disebutkan yang pemudanya aja. Kemudian yang ke-19, hadza akhun. Ini adalah saudara laki-laki. Jamaknya haula'i ikhwatun. Ya, ikhwah. Jadi ikhwah dalam kita menyebutkan ya ikhwah, pengumuman ikhwah ini benar sudah jamak, ya. Akhi baru mufrad benar. Ikhwatun jamak dari akhi, akhun. Artinya apa ikhwatun? Saudara. Yang ke-20, hadza jadidun. Ini baru. Baru jadidun baru. Kalau qadimun lama. Gimana? Hadza diganti haula'i jududun. Mereka baru. Jududun. Jadi jamak dari jadidun jududun, ya. Kalau kita kan jamak tinggal diulang, ya. Itu buku-buku gitu kan. Itu pena-pena. Kalau bahasa Arab enggak. Dua sendiri, mufrad sendiri, jamak sendiri. Kemudian yang ke-21, hadza mudarrisun. Haula'i mudarrisuna. Nah, baru di sini yang disebut dengan jamak muzakkar salim. Kenapa jamak muzakkar salim? Jamak, ya, waw dan nun, jamak yang menunjukkan laki-laki tapi selamat. Selamat dari apa? Perpecahan dari kata asalnya. Bisa dilihat mudarrisun sama mudarrisuna. Ada yang berubah enggak? Mim, setelahnya huruf dal langsung, setelahnya huruf ro, setelahnya huruf sin langsung. Enggak ada yang berubah, enggak ada yang dirusak. Makanya enggak disebut dengan taksir. Kalau taksir dipecah-pecah. Kalau mudarrisun tetap mudarrisun sesuai. Cuma ditambah waw sama nun saja. Maka disebut dengan jamak muzakkar salim karena selamat dari perpecahan. Beda kalau rijalun yang tadi. Yang ketiga rajulun, ya kan? Tapi dia jamak taksir karena tiba-tiba di tengahnya ada alif rijalun. Maka disebut dengan jamak taksir, jamak yang terpecah. Tapi kalau ini jamak muzakkar salim karena dia selamat dari perpecahan. Lanjut yang ke-22, hadza muhandisun. Ini adalah insinyur. Haula'i muhandisuna. Gampang, kalau jamak muzakkar salim gampang. Tambahkan setelahnya waw dan nun, sudah. Semua jamak muzakkar salim seperti itu. Bagaimana tahu ini muzakkar salim atau enggak? Semua jamak umumnya seperti itu. Semua jamak. Kecuali jamak taksir, dan itu sedikit. Keumuman jamak seperti itu. Muslimuna, ya kan? Semua rata-rata waw sama nun yang muzakkar. Kalau yang muannasnya alif sama ta, udah pasti. Contoh, apa? Saburatun, papan tulis. Saburatun, saburatun, kayak gitu. Ya. Jawalun, ya. Jawal anak nggak tahu karena dia kosakata baru, ya. Seperti maktabun, ini jamak taksir. Makatib, ya. Bukan maktabuna. Itu sering diambil dengan simai, sering mendengar, sering membuka kamus, mengartikan. Nanti insya Allah hafal sendiri. Mana yang menjadi jamak taksir, mana yang menjadi jamak muannas salim, mana yang jadi muzakkar salim. Tapi kebanyakan jamak muzakkar salim, ya. Jamak taksir sedikit, makanya diberikan contoh yang banyak di sini biar kita memudahkan untuk menghafal. Kemudian yang ke-23, hadza fallahun. Ini adalah petani. Fallah, petani. Jamaknya fallahuna. Jadi haula'i fallahun. Kemudian yang ke-24, hadza mujtahidun. Dia adalah orang yang bersemangat, mujtahid, semangat, ya kan? Waman jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang bersemangat maka dia bersemangat untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi mujtahid artinya semangat. Jamaknya gimana?
haula'i mujtahiduna. Mereka orang yang bersemangat, mujtahidun. 25. Hadza muslimun. Ini orang yang muslim. Jamaknya haula'i muslimuna. Ya. Jadi udah 2 kita dapat. Hadza sama hadhihi yang laki-laki yang perempuannya. Haula'i sama laki-laki perempuan haula'i. Lanjut ya. Yang kedua, latihan kedua. Hawil al-mufradat at-tali. Hawil artinya mengubah. Ubahlah. Al-mufradat, kata-kata. Ini lihat ini, contoh jamak muannas salim. Aslinya mufradun, ya kan? Coba dihapus alif sama taknya. Aslinya al-mufradu, ya. Tapi karena dia muannas salim, makanya ditambahi alif sama ta. Aslinya cuma satu. Jadi hawil al-mufradat. Ubahlah kalimat-kalimat gitu. Kalimat-kalimat berikut ini, kalimat yang banyak. Paham ya? Aslinya mufradun saja, satu kalimat. Tapi karena mufradatun, tapi karena dia muannas, alif sama ta. Mufradatun. Jadi ubahlah kalimat-kalimat. Allati artinya yang, untuk laki-laki atau perempuan? Mumtaz. Karena kalau laki-laki alladzi. Tahtaha, kata aslinya cuma tahta. Tahta itu artinya apa? Di bawah. Hanya domir. Domir muttasil, masih ingat? Ya, domir muttasil, enggak boleh. Allati tahtahiya, enggak boleh. Karena hiya domir munfasil, dan di sini dia bisa dijadikan muttasil. Bagaimana kita bisa menentukan domir muttasil atau munfasil, kapan menggabungkannya? Ada di kitab Mutamimah, nanti kalau kita pelajarin ya. Allati tahtaha, yang jadi kata aslinya tahta, hanya ini domir munfasil, muttasil yang nyambung, domir yang nyambung dari kata ganti hiya. Ubahlah kalimat-kalimat allati yang tahtaha, di bawah ini, di bawah dia, di bawah ini maksudnya, di bawah ini. Khot, hanya itu apa? Khot, garis. Jadi ubahlah kalimat-kalimat yang di bawahnya garis, di bawahnya ada garis. Hanya kembali ke mufradat. Khot, garis. Khotun, garis. Ila jumu'in, kepada kalimat yang menjadi jamak. Jumu'. Jadi jamak itu, jamaknya adalah kalimat jamak itu sendiri. Jamaknya adalah jumu'un, gitu ya. Bukan jumu'una, bukan. Bukan jumu'atun, bukan. Kalau jumu'atun itu Jumat, hari Jumat. Ya kan? Jum'ah, ada taknya. Maka di jamak berjumat, Jumat berarti jumu'atun, ya kan? Kalau jumu'un, jamak dari kalimat jamak. Paham ya? Jadi kan ila jumu'in, kepada jamak-jamak. Kama huwa muwaddihun, sebagaimana kama, sebagaimana huwa dia, muwaddihun dijelaskan. Asli katanya waddaha yuwaddihu, ya, menjelaskan. Jadi kalau di kamus tuh nyarinya nggak pakai muwaddihun, cari muwaddihun nggak bakal dapat, ya, karena di sini mimnya bukan kata asal. Kata asal di kamus waddaha, itu aja, waddaha. Jadi nyari kamus nggak, mau kamus online yang di HP atau kamus yang di Munawwir pakai muwaddihun mungkin nggak dapat, kecil. Tapi cari kata asalnya waddaha. Nanti dia akan jelaskan sulasi, rubai, khumasi, sudasi sekaligus, ya. Jadi waddaha artinya apa? Muwaddihun artinya apa? Yang dijelaskan. Fil misal, di dalam contoh berikut ini maksudnya gitu ya. Hawil, ubahlah al-mufradat, kalimat-kalimat, kata-kata, allati, yang tahtaha, di bawah kalimat-kalimat tadi, khottun, garis, ila, kepada, jumu'in, jamak dari kata jamak itu sendiri, kama, sebagaimana, huwa, dia, muwaddihun, dijelaskan, fi, di dalam, al-misal, contoh. Misalnya gimana? Al-misalu, man hadzal rajulu, man artinya siapa, hadza ini, ar-rajulu laki-laki. Artinya gimana? Siapa ini laki-laki? Enggak kan?
Artinya diterjemahkan dulu yang menjadi isimnya. Siapa laki-laki ini? Baru dijawab, huwa hajjun, dia seorang yang melakukan jamaah haji. Dia seorang jamaah haji. Terus diubah kan, kalimat yang di bawah garis diubah menjadi jamak. Jamaknya rajulun apa? Lihat di halaman 69 nomor 3. Rajulun jamaknya adalah rijalun. Maka diubah. Man haula'ir rijalu humul hujjaju. Paham ya? Ya. Kenapa hujjaju juga diubah? Kenapa? Karena sesuatu berkaitan dengan yang sebelumnya, ya kan? Siapa laki-laki ini? Dia orang yang berhaji, satu orang yang berhaji. Diubah menjadi jamak. Siapa mereka? Para lelaki itu, mereka orang-orang yang berhaji. Jadi jamaah hajinya juga harus diubah menjadi jamak, ya, enggak hanya satu. Paham ya? Lanjut, yang pertama. Min aina hadza? Ini man atau min? Man atau min? Min. Ini namanya min. Harf jar. Kalau man yang di atas. Ya. Karena ismul istifham masuk, enggak mungkin ketemu istifham lagi. Jadi man aina? Siapa? Mana? Enggak masuk. Kalau man itu artinya siapa? Kalau min artinya dari, ya. Kalau yang di atas, yang dimisal, man hadza, siapa ini? Masuk artinya kan. Tapi kalau yang di bawah, enggak ada harokatnya sama. Enggak mungkin masuk isim istifham untuk bertanya kepada yang bertanya berikutnya. Jadi, man min aina, dari mana? Baru masuk kan? Min dari mana? Aina dari mana? Min aina. Yang pertama ya. Min aina hadzat talibu, dari mana pelajar ini? Huwa minal Hindi, dia dari India. Anda jawab ya, karena belum tahu jamaknya. Hindun apa? India itu apa jamaknya? Min aina haula'i tullabu? Masih ingat ya? At-talibu jamaknya tullab, di halaman yang ke 69. Yang di contoh yang paling pertama. Talibun jamaknya tullabun. Ya kan? Jadi min aina hadzal talibu, dari mana pelajar ini? Min aina haula'i tullabu? Dijawab, haula'i, bukan huwa lagi, karena udah banyak kan. Jadi hum haula'i atau hum sama ya. Hum minal hunud, dia dari Hindia. Hunud, bukan Hindun lagi, bukan jadi Hind lagi, tapi hunudun. Kalau ditulis setelah nun ada waw, gitu, jamak dari Hind. Sudah tulis ya. Min aina hadzal talibu? Huwa minal Hind. Jawabannya sesuai yang dicontoh. Min aina haula'i tullabu? Hum minal hunud. Gitu. Kemudian yang kedua, bisa ditulis ya, diperhatikan harokatnya juga. Aina, ingat tadi, semua yang setelahnya ada alif maka dibaca fathah, ya kan? Aina tajiru, gitu. Aina tajirul kab. Nah nih, setelah kalau ka jelas, ba-nya nggak tahu harokatnya apa, tapi setelah ba ada huruf ya, maka diberikan harokatnya kepada huruf ba kasroh. Kayak gitu ya kaidahnya. Aina tajirul kabiru? Huwa fis suqi. Di mana pedagang yang besar tadi? Dia di pasar. Satu semua. Di mana satu pedagang yang besar tadi? Huwa fis suqi, dia di dalam pasar. Gimana jamaknya? Aina at-tujjaru, ya kan? Masih ingat? Jamak dari tajirun apa? Halaman 69. Paling nomor 1. Tajirun jamaknya tujjarun. Terus masih ingat enggak sifat sama man'ut, naat sama man'ut pelajarannya? Jadi sesuatu yang disifati sama sifatnya harus sama, ya. Jawal, HP ini bagus. Jadi harus sesuai, HP-nya satu, sifatnya juga satu. Jawalun jamilun.
Kalau HP-nya banyak, ya kan? Jangan HP lah. Kitab. Kitabun kabirun, ya kan? Kitabun katsir, kitabun jamilun. Laki-laki perempuan. Kalau kitabnya jadi perempuan, kitabatun jamilatun. Di sini at-tajiru kabirun, pedagang yang besar. Sifat sama yang disifati harus sama. Karena jamaknya tajirun diubah jadi tujarun, kabirun harus diubah jadi jamak juga. Apa jamaknya kabirun? Halaman berapa tadi? Kabirun 69 nomor 4. Ini kibarun ya. Kibarun itu orang tua. Jamak yang cocok di sini bukan kibarun, akabir. Orang yang lebih besar, akabir, ya. Jadi kalau mau ditulis aina tujarul akabiru, di mana para pedagang yang besar tadi. Dari jamak sifat kata asal tujarun yang sudah dijamak, sifatnya juga harus dijamak. Enggak mungkin sifatnya cuma untuk satu orang, sebenarnya dia sudah banyak. Maka dibuat juga banyak. Apa jamaknya kabirun? Akabir. Ya. Lebih umum akabir. Kalau kibar itu biasanya untuk yang lebih tua saja. Artinya cuma untuk orang lewat usianya. Tapi kalau akabir bisa dewan, bisa wazir, bisa gubernur, semua akabir, ya. Lebih umum. Aina tujarul akabir, di mana para pedagang yang besar. Hum harus diubah huanya. Karena huwa itu untuk satu laki-laki kan. Tapi hum untuk laki-laki yang banyak. Hum fis suqi. Apa jamaknya suq? Artinya pasar. Tapi ini bisa diubah, bisa enggak. Kan bisa di dalam satu pasar bisa banyak pedagang kan. Kalau mau diubah juga boleh. Jadi ini enggak harus diubah. Paham ya? Kan bisa dalam satu pasar pedagang yang banyak kan. Tapi kalau orang yang haji kan harus banyak. Hujjaju gitu. Apa suq? Jamaknya suq apa? Suqun aswaqun. Hum fil aswaqi, di pasar-pasar. Kalau mau jamak. Kalau nggak mau nggak apa-apa juga, karena kan boleh satu pasar isinya pedagang yang banyak. Hum fis suqi boleh, hum fil aswaqi boleh. Sukun itu mufrad, aswaqun jamak taksir. Yang ketiga, ainal mudarrisul jadidu? Huwa indal mudiri. Di mana pengajar yang baru tadi, satu pengajar yang baru, dia di kantor mudir. Di mana jamaknya? Al-mudarrisu, jamaknya mudarrisuna, ya kan? Halaman 80 nomor 21. Mudarrisuna. Ingat, jamak harus sesuai dengan yang disifati jadidun. Jadi ainal mudarrisul jududu. Ingat ya? Jadidun jamaknya jududu. Nomor 20 di halaman yang sama, atasnya mudarrisun. Di mana guru-guru baru? Enggak mungkin gurunya banyak, sifatnya cuma satu. Ainal mudarrisun al jadidu, enggak nyambung. Karena jadidu itu mufrad. Jamaknya apa? Jududun. Di mana guru-guru yang baru-baru gitu? Di mana guru-guru yang baru-baru? Kan cocok. Tapi di mana guru-guru yang baru? Bahasa kita cocok. Bahasa Arab enggak. Karena ada jamaknya sendiri, jududu. Ainal mudarrisul jududu? Huwa indal mudiri. Huwa untuk satu, maka huwa diganti hum, mereka laki-laki. Indal mudiri, di mudir. Mudirnya enggak usah dijamak. Ya kan? Karena bisa semua guru berkumpul di dalam satu ruang mudir. Paham ya? Yang keempat, aina talibul jadidu? Di mana pelajar yang baru? Aina di mana? Talibu, at-talibu pelajar, al-jadidu satu sifat untuk yang talib baru. Ahum fil fasli, ahuwa fil fasli, apakah mereka di dalam kelas? Yang keempat ini, ainal mudarrisu? Udah. Ainat jamaknya talib apa? Talibun, halaman 20, 69 paling atas. Misal jamaknya talib adalah tulab, jamaknya jadidun adalah judud.
Aina tullabul jududu, di mana pelajar yang baru-baru? A artinya apakah? Karena ini banyak jadi huwa diganti hum. Aina tullabul jududu ahum fil. Ada, karena A itu kata sendiri. Hu kata sendiri juga. A artinya apa? Apakah mereka? Kan kalau nggak ada A-nya kita menjawab. Kalau kita jawab berarti nggak ada A-nya. Kalau kita menyesuaikan dengan kalimat ini yang seperti diperintahkan di atas, berarti kita nggak perlu menghilangkan A. Terserah, ya. A-nya kalau mau diikutkan berarti kita menjawab dari kalimat ini. Kalau enggak, berarti kita mengubah. Kan kita suruh perintahnya hanya untuk mengubah. Paham ya? Aina tullabul jududu ahum fil fasli, kita mengubah aja. Ahum fil fasli, mereka di dalam, apakah mereka di dalam kelas gitu kan? Faslun itu satu kelas. Tapi bisa kan beberapa tulab baru dalam kelas? Kalau mau dijamak juga boleh. Karena di sini kosakata susunan katanya bisa satu kelas, bisa dua kelas, bisa lebih dari satu kelas. Jadi faslun jamaknya adalah fusulun. Apa artinya? Faslun apa artinya? Kelas. Jamaknya kelas fusulun. Jadi artinya bisa dua. Aina tullabul jadidu, di mana pelajar baru-baru itu? Aina tullabul jududu, di mana para pelajar baru itu? Ahum fil fasli, apakah mereka di dalam satu kelas? Ahum fil fusuli, apakah mereka di kelas-kelas masing-masing? Gitu ya. Sekian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku lu sami'tu astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.